Selanjutnya ini ada gambar dulu ya, Mas Gunawan. Selanjutnya ini ada Mas Riki. Dapat nggak ada ya? Selanjutnya ini Mas Arif. Mas Gunawan sama Mas Riki itu kalau terjadi kebakaran itu tugasnya paling di depan, berhadapan langsung dengan api. Berhadapan langsung dengan api. Selanjutnya Mas Arif ini sebagai driver. Pernah? Driver, sopir. Sopir damkar. Pernah lihat mobil damkar di jalan ya? Mobil damkar di jalan itu pada saat melakukan kegiatan pemadaman kebakaran itu mesti ada apa? Sirine. Kayak ambulan ya? Gitu ya. Itu ada rotari yang di atasnya itu yang merah itu. Itu tanda kalau kami sedang melakukan kebakaran, pemadaman kebakaran ya. Jadi nanti seumpama adik-adik berjalan dengan orang tua, kalau melihat mobil damkar sudah menyalakan sirine sama lampu rotari, bilang ke bapak ibunya suruh agak pinggir ya. Jadi kami jalan, jadi ya, tapi soalnya kalau yang kita soalnya yang paling berbahaya itu mak-mak, ya mak-mak. Kadang mau belok kanan ke kiri, ya itu. Mohon nanti kami dikasih jalan untuk lewat ya. Selanjutnya apa? Fungsi Pak Damkar. Yang kedua apa? Kita nanti akan praktek melakukan pemadaman api ringan, ya. Tapi di rumah tidak boleh dilakukan, soalnya berbahaya. Ya. Yang terakhir nanti bawa buku garis semua. Nanti kita akan naik. Yang terakhir ya. Oke deh. Jadi bawa buku garis semua ya. Terima kasih. Habis ini nanti akan diambil oleh Mas Gunawan. Kita mengenal tupoksi, mengenal alat pelindung diri kami saat melakukan kegiatan pemadaman, serta nanti melakukan praktek penanganan api kecil. Halo. Nah, nanti kalau diberi materi oleh Mas Gun, ya, diperhatikan jangan rame sendiri. Nanti kalau rame tidak jadi mandi, ya. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tetap semangat. Semangatnya mana? Semangat pagi. Luar biasa. Oke ya. Perkenalkan, nama saya Pak Gunawan. Saya tempat tinggal di Pondok Pacing. Saya masih single. Masih single ya, Mbak? Yang punya kakak. Oke, kali ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan adik-adik. Apa saja opsi dari kakak-kakak pemadam kebakaran? Apa saja tugas dari kakak-kakak pemadam kebakaran itu apa aja selain memadamkan api? Nah, oke. Sebelumnya di sini ada yang suka main petasan nggak? Yuk, siapa? Angkat tangan. Siapa yang di sini suka main petasan? John, petasan. Nah, oke. Gak apa-apa sebelumnya main petasan nggak apa, asal hati-hati ya. Dilihat tempatnya di mana. Jangan berada di tempat yang menyebabkan kebakaran, timbulnya kebakaran. Nah, Kakak akan menjelaskan apa saja tupoksi dari kakak pemadam kebakaran. Sebelumnya pengertian dari api. Apa itu api? Api itu apa? Karena ada apa? Salah nggak apa? Api itu reaksi kimia yang menghasilkan cahaya
Tiga unsur apa aja? Bahan bakar, terus udara, terus apa? Ya. Nah, kan itu api tadi ya. Nah, api. Terus pengertian dari kebakaran. Kebakaran itu apa? Pengertiannya. Kebakaran itu, dengerin ya adik-adik ya. Kebakaran itu yaitu suatu peristiwa api, kebakaran api yang tidak dikehendaki, sulit untuk dipadamkan, biasanya itu akan merusak atau membakar harta benda dan menghilangkan nyawa. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Itu perbedaannya api sama kebakaran. Api itu pendorong teman kita karena kan biasanya digunakan untuk apa? Memasak, terus digunakan untuk rokok. Merokok. Ya, masak digunakan buat api unggun ya untuk apa menghangatkan tubuh dan lain sebagainya. Tapi simpelnya kalau api itu sudah membesar atau sekiranya itu memberikan sulit untuk dikendalikan atau sampai bisa merusak suatu properti atau merusak suatu benda harta, itu sudah bukan teman kita lagi. Bisa dimengerti ya David? Bisa ya? Jadi itu perbedaannya. Nah, kali ini kakak mau menjelaskan apa saja peralatan yang digunakan kakak-kakak pemadam di saat kakak-kakak pemadam sebelum melaksanakan dan waktu terjun di tempat lokasi kejadian kebakaran api. Nah, kakak biasanya selalu memakai helm APD. Nah, helm ini digunakan untuk melindungi diri kita dari apa? Dari reruntuhan kayu, dari jatuhnya genteng atau benda-benda yang dari langit-langit. Ini sangat keras sekali adik-adik ya. Ini sangat keras sekali. Jadi kalau misalkan nanti ini dihantarkan ke benda-benda yang jatuh dari langit-langit, itu insya Allah baik-baik saja. Nah, kakak selalu memakai ini safety pala, dan kakak juga selalu memakai ini APD. Apa? APD itu alat pelindung diri. Nah, kakak selalu memakai ini. Ini tujuannya untuk melindungi diri dari panasnya api, bukan dari apinya ya. Ini tetap tidak tahan api, cuma dari panasnya api supaya kita tetap safety. Tidak lupa kita memakai sepatu. Nah, ya sepatu boot, tapi namanya sepatu APD. Tahu ya? Nah, ini sangat keras sekali karena ujung dari ininya itu besi. Jadi kena belit atau sekian kaca atau apa itu nggak akan bisa buka. Ya. Nah. Nah, ini namanya apa? Kalau boleh tahu? Ini namanya nozzle. Nah, kalau Pak Polisi kan senjatanya pistol, mengeluarkan api, senjata api. Kalau Pak Tentara senjatanya bom atau tank yang mengeluarkan api atau apa? Ya, kakak pemadam. Ini nozzle tapi bedanya mengeluarkan air. Nah,
nozzle ini bertujuan atau berfungsi untuk mengontrol besar kecilnya daripada air yang keluar dari nozzle yang nanti disalurkan oleh selangnya ada di sana nanti. Nah, selang yang mengatakan dari armada tersebut. Nah, nozzle ini bisa untuk jet jarak jauh, paham? Jarak jauh maupun jarak dekat, dan bisa spray ya. Spray itu tujuannya untuk apa? Spray water bertujuan untuk supaya melindungi dari kumpulan asap dan meminimalisir supaya terjadinya gumpalan yang terjadi pada kebakaran api. Bisa dipahami adik-adik? Saya oke. Jadi gini, itu ada beberapa peralatan yang digunakan untuk kakak pemadam kebakaran di saat mengevakuasi kebakaran. Setelah ini kakak akan menjelaskan non kebakaran atau rescue, atau artinya yang simpel penyelamatan. Sebelumnya kakak memberikan pengertian pada adik semuanya, jangan sekali-sekali menggunakan api dalam bahaya, dalam apa? Jenis yang ibaratnya itu di luar jangkauan orang-orang ya, apalagi orang tua. Karena kakak kemarin bulan lalu kakak menemukan terjadinya kebakaran, waktu mengevakuasi kebakaran itu salah satunya ternyata apa? Anak dari pelapor, anak pemilik rumah yang kebakaran itu sedang melakukan permainan kayak korek, terus korek di ya sejenis percon tapi kayak bumbu gitu loh. Nah gitu.